Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman pionir semua? Pada kali ini kita kembali coba membahas tentang Pi Network teman-teman ya. Langsung sebelum dimulai ya, saya coba sharing sama teman-teman seperti biasa. Barangkali ini bermanfaat, silahkan di-share sama teman yang lain. Jika memang dirasa tidak manfaat, ya abaikan saja ya teman-teman. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat semua, berkah ya teman-teman ya. Pada kesempatan ini saya coba ada yang mau saya sharingkan sama teman-teman ya, karena melihat beberapa pionir di luaran sana memang mau tidak mau banyak pionir-pionir baru ya. Maksudnya dalam artian gini, baru itu bukan berarti baru registrasi, tapi baru di dunia kripto ini ya. Jadi banyak yang baru, banyak yang paham, bahkan menggunakan aplikasi pun masih banyak yang belum bisa langsung memahaminya, seperti itu. Terlebih memang aplikasinya menggunakan bahasa Inggris teman-teman ya. Kita coba untuk memahami Pi Network terlebih dahulu teman-teman sebelum melangkah jauh, karena basicnya kita tidak paham serta-merta kita mengklaim bahwa ini begini, ini begitu ya, seperti itu, tanpa basic dasar yang cukup ya. Dalam artian cukup di sini bukan berarti saya merasa cukup, maaf, tapi memang setidaknya ada dasar bahwa memahami Pi Network itu seperti apa gitu. Jadi biar kita paradigmanya tidak salah kaprah teman-teman ya. Seperti itu, saya juga learning by doing. Jadi saya sambil jalan sambil mempelajari ya. Saya dapat info dari mana, baik dari orang lokal ataupun dari orang luar. Nah, sekarang karena medsos makin banyak teman-teman ya. Jadi memahami secara sederhana ya, bersama pionir pendukung value ya. Saya memang mendukung lah yang sifatnya baik-baik ya. Terutama ya realistis saja, yang menguntungkan ya kita dukung, seperti itu ya. Saya nggak munafik, mudah-mudahan value-nya tinggi teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Ini jangan dianggap materi, jangan dianggap mengajari, tapi ini adalah sharing. Jika ada salah, tolong dikoreksi, mohon dibetulkan di kolom komentar teman-teman ya. Karena saya juga perlu pembelajaran, perlu pembenaran, agar suatu saat kelak ketika saya menemukan hal seperti ini, saya sudah dibetulkan sama teman-teman, sudah dibenarkan pemahamannya gitu loh teman-teman ya. Oke, nah awal mula kita coba pahami apa itu Pi Network teman-teman ya. Jadi kita tidak asal mempelajari Pi Network. Pi Network setiap hari kita mining, duit cuan. Nah, tapi Pi Network itu sendiri kita nggak ngerti proyeknya itu apa dan bagaimana, seperti itu ya. Nah, Pi Network itu bisa diartikan atau dipahami sebuah proyek penciptaan koin kripto teman-teman ya, dimana kita mengetahui Mr. Nicholas Kokalis di sana adalah pernah membuat salah satu dari anggota pembuatan atau perampungan sebuah proyek Ethereum ya, cryptocurrency Ethereum, yang saya tahu sih seperti itu, yang sampai ke saya informasinya. Tapi ada kemarin teman kita di kolom komentar channel saya itu katanya bukan, tapi ya entahlah ya. Tapi saya dapat datanya di beberapa sumber, memang membantu. Intinya terkenal dengan profesor blockchain Nicholas ini ya. Nah, jadi beliau menciptakan sebuah project koin kripto. Nah, jadi apa itu koin kripto? Koin kripto secara fundamental kita pahami secara umumnya adalah mata uang digital ya. Mata uang digital ini kan terbagi dua, ada mata uang digital fiat tapi didigitalkan, ada yang memang ini merupakan sebuah koin
digital ya, tidak ada fisik namun memiliki value ya, bukan harga. Nah, nanti masalah value dan harga kita akan bahas. Ini memiliki value atau nilai ya. Jadi ada nilainya koin ini ya. Koin ini apa namanya, berbentuk angka desimal ya, pecahan angka desimal. Nah, ini yang memiliki nilai angka satu itu berapa ya, dua berapa, tiga berapa. Nah, ini yang kita bangun. Kita bangun dari pecahan angka desimal ini yang dikategorikan sebagai sebuah koin kripto ya, dan diakui oleh seluruh dunia, seluruh negara di dunia. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka value itu bisa kita manfaatkan melalui Pi Coin ini ya, Pi Network ini. Ini adalah sebuah project tentunya. Kemudian Pi Network memberikan nama pada koinnya adalah Coin Pi ya. Tentunya ini arahnya adalah yang namanya mining beda dengan airdrop ya, beda dengan apa namanya, project-project lain. Tentunya mining, yang namanya mining itu arahnya adalah ke koin ya, bukan token. Kalau project-project kayak airdrop segala macam itu rata-rata token pembuatannya. Kalau token itu rata-rata blockchainnya tidak bikin sendiri, tapi dia ikut ke blockchain lain. Misalkan blockchain Bitcoin yang sudah ada, kemudian blockchain ETH yang sudah ada, dia ngikut seperti itu. Nah, itu adalah token. Nah, di atas token itu walaupun sama-sama memiliki value ya, ketika diakui oleh market maka value-nya berarti sudah ada. Tapi ini adalah koin ya, teman-teman. Seperti itu, koin cryptocurrency. Nah, kemudian Pi Network adalah sebuah komunitas kripto yang membentuk tatanan value pada koin Pi. Nah, ini kita kan yang dibahas adalah project pembuatan koin Pi. Artinya adalah tentunya kita mengharapkan value atau nilai dari koin yang kita tambang. Nah, di sini adalah Pi Network ini komunitas ya. Jadi kita adalah sebuah komunitas di mana nanti koin Pi ini kita mengharapkan value-nya tinggi, seperti halnya beberapa pekan yang lalu bahwa koin Pi ini memiliki nilai sekian sekian sekian, seperti itu. Nilai tapi bukan harga ya. Nah, ini perbedaan ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian Pi Network bisa dikatakan adalah sebuah jaringan koin Pi yang dilengkapi dan di backup dengan kekuatan utility. Nah, untuk Pi Network ini kita tahu bahwa sudah dilengkapi dengan utility. Apa itu utility? Nanti kita bahas juga ya, di backup dengan utility karena koin sebelumnya itu tidak memiliki kelengkapan utility ya, ada bahkan tanpa utility tetapi sudah diakui di dunia. Nah, ini perbedaannya. Makanya kenapa koin Pi ini layak untuk memiliki memiliki nilai yang lumayan karena lengkap hingga utility-nya itu luar biasa, kita tahu ya. Oke, selanjutnya bisa dikatakan Pi Network ini adalah sebuah tim ya, sebuah tim pembuat value coin yang siap masuk pada bursa komoditi dan bursa kripto tentunya. Kenapa dikatakan ke bursa komoditi dan bursa kripto? Yang saya pahami memang di sini adalah karena ada utility tadi, sehingga terjadi adanya cap ya, artinya cap komoditi. Nah, itu ada nanti batas-batas cap komoditi nanti ada tercipta dengan adanya utility tadi itu ya. Kemudian setelah selesai dirasa lengkap dan kuat ekosistem dari Pi ini, maka apa namanya, yang kita harapkan adalah masuk listing bursa kripto seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana proyeknya. Ada yang menanyakan mungkin ya, bagi teman-teman misalkan jadi nggak hanya menjalankan tapi Pi Network ini tuh seperti apa gitu kan. Yang pertama, project itu rata-rata tentunya adalah adanya founder ya. Founder itu bisa diartikan penemu ya, atau ya penemu lah ya, penemu atau penggagas daripada adanya Pi Network. Project apapun namanya itu sudah pasti adanya founder, ada foundernya ya, ada penemunya, ada penggagasnya ya, seperti itu. Kemudian
proyeknya itu sudah pasti ada tim core, ada tim suksesnya ya. Kalau di partai ada tim ses siapa ya, tim sesnya ini, nah berapa orang gitu kan. Nah itu adalah ada tim core kalau di Pi Network ya. Nah tim core ini adalah tugasnya menyusun atau membuat roadmap, white paper, kemudian beberapa sertifikasi ya, dan lain-lain tentunya. Karena kita yang menjalankannya pun para pionir harus tahu proyeknya, harus tahu roadmapnya, white papernya ada nggak gitu loh, seperti itu ya. Jadi ada beberapa hal yang tim core harus sediakan buat kita sebagai miner ya, atau penambang. Nah, itu udah pasti ada kalau project yang berhubungan dengan kripto. Kalau memang dia membuat koin, sudah pasti ada tim core-nya ya, ada timnya. Karena di sana butuh ahli IT, ahli algoritma ya, ahli kriptografi dan lain sebagainya. Itu harus ada, harus siap. Kemudian yang ketiga, community ya. Community ini adalah gabungan daripada pionir, vendor, dan investor tentunya. Kalau untuk di kripto itu harus ada pionir atau komunitas ya. Komunitas kalau di kita di bahasanya adalah pionir. Kemudian ada vendor, bahasanya di kita ini adalah penjual barang, karena kita ada utilitas. Nah, ada utilitas. Kemudian ada juga investor. Nah, investor kategorinya seperti apa? Nah, itu nanti kita harus pahami juga. Investor ini bukan serta-merta, ada beberapa koin yang memang investornya ini tunggal. Nah, ini yang memang kurang bagus ya, bukan tidak benar tapi kurang bagus kalau memang investor tunggal. Tetapi untuk Pi Network ini investornya luar biasa. Jadi bukan hanya Nicholas Kokalis atau tim core saja yang jadi investor ya. Bisa saja mereka mungkin jadi investor tunggal, bisa, tetapi itu tidak baik buat koin itu sendiri. Jadi di sini perlu adanya investor-investor yang memang kuat dari segi finansial dan tentunya merata dan juga banyak ya, seperti itu. Ini yang akan memperkokoh value daripada koin kripto. Nah, kemudian adanya trust ya. Trust itu adalah kepercayaan. Kembali ke kita sebagai miner atau pionir ya. Jadi percaya atau tidak terhadap koin yang kita tambang. Nah, kalau misalkan kita nggak percaya, nggak mungkin gitu kan, seperti itu, mustahil dan lain sebagainya. Ya intinya berapapun value yang diterapkan nanti ketika open mainnet global, itu ya hasil daripada bahu membahu para pionir saat ini ya, ketika mainnet tertutup ini. Jadi ada trust, ada tingkat kepercayaan yang dibutuhkan adalah itu. Jadi ketika memang sebuah proyek dipercayai sama komunitasnya, sudah pasti nanti punya power sendiri untuk menentukan nilai daripada kriptonya. Itu ada tingkat trust ya, harus bagus dalam sebuah komunitas. Kemudian utility. Nah, utility ini saya kasih gambaran, diantaranya adalah marketplace ya, atau peer to peer. Di sini ada peer to peer, bisa marketplace, bisa peer to peer ya. Jadi utility ini adalah sebuah kelengkapan ya, atau perlengkapan atau peralatan. Misalkan kita mencangkul, kita butuh cangkul. Kita membajak, kita butuh traktor. Nah, itu utility yang kita gunakan. Nah, sekarang untuk mendongkrak nilai koin Pi, kita perlu utility. Nah, utility-nya itu apa? Nah, makanya kita disempurnakanlah ekosistem dengan adanya utility, dan utility yang ada itu banyak. Ya, selain daripada peer to peer, tentunya marketplace di setiap negara sudah ready, sudah siap. Seperti itu. Selain daripada marketplace, mungkin utility-nya ada yang tidak termasuk di sana. Nanti ketika open terbuka ya udah bebas. Toko-toko offline pun ketika memang mereka pionir ya, mereka tanpa melalui marketplace bisa saja kan. Kalau sudah open terbuka nanti kan, sekarang kan tertutup, ada aturan sendiri, tidak bisa di luar daripada marketplace transaksinya, seperti itu, informasi seperti itu ya. Tapi peer to peer juga dibolehkan kalau informasi dari tim core ya, ketika saya baca di aplikasinya kemarin. Oke. Nah, kemudian investor yang terakhir yang tadi saya ulas, investor itu adalah
Contoh yang pertama, ketika memang itu dibangun dari tidak dari tunggal orang, tentunya di sini Pi Network banyak investor yang siap. Contoh, vendor itu bisa dikategorikan investor karena kenapa? Ketika vendor, contoh ya sederhana, memiliki 5 mobil, 4 dia jual. 4 dia jual dengan koin Pi ya, dengan nilai koin Pi yang dia tentukan, misalkan karena sekarang mainnet tertutup ya. Mainnet tertutup itu dalam artian belum mutlak harga per koin atau nilai per koin berapa. Nilai per koin belum ditentukan sekian-sekian, belum, misalkan seperti itu. Jadi apa namanya, yang penjual 4 mobil tadi itu bisa dikategorikan investor. Karena kenapa? Karena mobil itu sendiri kan tidak dibayar dengan uang fiat, tetapi dibayar oleh nilai koin Pi. Ya, ketika dia bersedia untuk melepaskan mobil itu, ya dia tidak mendapatkan uang fiat, tapi dia mendapatkan koin Pi. Sama saja dia membeli koin Pi dengan 4 mobil tadi. Nah, itu bisa dikategorikan investor juga, teman-teman. Seperti itu. Makanya ketika vendor-vendor yang memang ekonominya menengah ke bawah, ini yang dikhawatirkan ya teman-teman ya. Yang ini khawatirkan karena ketika bersangkutan dengan value tinggi, saya rasa mungkin bisa, tetapi kurang pas gitu loh. Karena kenapa? Karena ketika yang kita kejar adalah value tinggi, sementara vendornya menengah ke bawah, ya saya rasa ini mengganggu perekonomian vendor itu sendiri, teman-teman. Seperti itu, karena di sini utility-nya mendukung, ekosistemnya mendukung bagi yang memang dia backup modalnya itu ada yang berlipat ya, berlipat 3 kali lipat, 4 kali lipat, bolehlah, intinya seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya mengandalkan putaran produk di pertama, itu yang dikhawatirkan karena yang diterima bukan uang fiat tapi koin Pi. Nah, sementara koin Pi itu sendiri belum bisa dipiatkan. Ini yang jadi problem, teman-teman harus dipahami ya. Nah, jadi wajar kalau misalkan memang untuk value tinggi masih tidak bisa mudah masuk pada apa namanya, vendor-vendor menengah ke bawah, apalagi kalau tidak memahami bagaimana tujuan dari proyek ini. Seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah mainnet ya. Yang terakhir ini mainnet. Mainnet itu dimana kita tahu bahwa open transaksi global secara terbuka itu belum untuk V Network ini ya. Jadi nanti apa namanya, belum ya. Jadi karena kenapa? Karena pada prinsipnya sekarang menyusun tatanan daripada ekosistem ini, kita harus melalui adanya barter terlebih dahulu. Kenapa ada barter? Karena utility ini harus dibangun dengan kuat, karena dengan kokoh. Ada dulu transaksi daripada koin Pi ini ya, transaksi koin Pi ini bagaimana ini bisa terjadi untuk sebuah transaksi real, nyata. Ya, misalkan kita membayar apa dengan koin Pi, barangnya kita ambil, nah itu berarti real ya. Tetapi aturannya untuk saat ini tidak dulu ke uang fiat. Bukan berarti tidak bisa, tapi nanti insya Allah informasinya bisa ya, seperti itu. Jadi untuk saat ini adalah barter melalui barter dulu, jadi supaya ada nilai, bukan harga, nilai ya. Ingat, toh mobil ya, misalkan mobil kalau untuk dengan uang fiat harga 200 juta misal, contoh 200 juta, kita cukup dengan bayar misal ada yang 4 Pi ya, 3 Pi atau 5 Pi atau 10 Pi, itu terserah, bebas. Nah, berarti koin Pi ini diberikan value oleh si vendor ini yang memiliki mobil ini, koin Pi-nya dihargai sekian, seperti itu. Itu adalah nilai ya, ditakar ya, ditakar di posisi nilai sekian dolar misalkan, seperti itu. Nah, itu adalah pemberian nilai terhadap koin. Nah, itu akan tercatat di mana? Di blockchain, teman-teman. Itu yang kita bangun terlebih dahulu ya, transaksi realnya yang kita bangun terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah mainnet ya, sekarang mainnet tertutup, nanti terbuka, nanti ada yang namanya listing bursa
Ya, listing bursa itu ya saya nggak tahu juga ini terjadinya kapan dan akan seperti apa dan bagaimana, saya juga belum belum dapat info banyak dan saya juga belum mengerti prosedurnya seperti apa. Tapi yang pasti ada selentingan, ada informasi bahwa ya memang kalau untuk kripto itu kemungkinan besar jika mau bersaing di dunia kripto, pangsa pasar udah pasti masuk bursa listing cryptocurrency ya. Otomatis ketika ada masuk listing di bursa ya sudah pasti ada di exchanger dong. Kalau logika saya sih ke situ, tapi entah benar apa enggak ya. Tapi yang namanya sudah masuk exchanger itu berarti sudah boleh dipiatkan, diuang piatkan ya. Jadi kita bisa tukar CoinFi dengan uang fiat. Oke teman-teman. Kemudian selanjutnya, apa CoinFi bisa jadi uang? Berapa harganya? Nah ini yang tadi yang barusan saya bilang. Nah, bedakan antara harga dan nilai. Nah ini yang harus kita bedakan. Nah ini yang harus kita bedakan yaitu apa namanya, antara harga dan nilai. Harga dan nilai itu, kalau harga kan bisa, misalkan contoh gini, rumah itu harga 2 miliar. Ya itu udah ketemu harga. Karena kenapa? Harga itu tentunya apa namanya, ada nilai takar ketika orang tersebut mengeluarkan harga 2 miliar untuk satu rumah itu. Namun bisa dengan tiba-tiba rumah itu misalkan jadi 200 juta. Bisa, itu karena harga patokannya. Tetapi kalau nilai value akan sulit ya, tidak semudah itu. Karena kenapa? Karena menyangkut daripada yang tadi saya bilang, kesepakatan daripada komunitas, nilai daripada koin tersebut berapa, itu ketentuan komunitas. Tapi kalau harga itu personal, bebas mau dihargakan berapa ya, hampir mirip sih memang sebetulnya ya. Tetapi kita harus bisa membedakan nilai dan harga. Jadi ibarat kata gimana ya pemisalannya yang enak ya, saya yang sederhana jelasinnya bingung juga saya. Biar apa ya, biar mudah gitu loh. Karena yang saya pahami harga dan nilai berbeda. Kalau harga itu ya dia lebih kepada apa namanya, ya harga barang gitu loh. Jadi kalau misalkan kipas angin 7.000 ya memang sudah harganya 7.000. Tapi kalau kita lepas 2.000 ya jadi jelas turun naiknya semaunya sendiri. Tapi kalau untuk nilai ketika sudah dipatenkan itu nggak bisa semudah itu teman-teman ya, karena tergantung daripada market ya, seperti itulah. Kemudian sesuatu tanpa nilai bisa menjadi memiliki nilai. Nah ini yang harus kita pahami. CoinPi ini kan sebenarnya nol ya, sebenarnya nol. Sebelum ada barter nol. Nah sekarang ada barter, walaupun barter cuma $1 ya, yaitu nilainya. Nilai untuk mendapatkan harga tentunya ujung-ujungnya tetap kan, cuman membentuk nilai ini yang harus melalui jalur barter, harus ada jalur realnya, baru koin tersebut memiliki nilai ya. Jadi dari awalnya nol, bagaimana komunitas ini menjadikan sebuah koin kripto itu memiliki nilai hingga nantinya dipatenkan harga satu koin sekian. Nah membangun nilai ini nggak mudah teman-teman ya. Membangun nilai ini nggak mudah karena bukan hanya konsensus ya, bukan hanya konsensus, tetapi itu tidak mutlak dan tidak kuat. Untuk konsensus yang hanya bicara kesepakatan tidak bisa, karena kripto ini harus melalui adanya real transaksi. Jika memang konsensus secara ucapan dan kesepakatan kemarin adalah 314.000, nah tentunya di realnya, transaksi realnya harus ada yang banyak transaksi menggunakan Pi Network ini mengarah ke harga tersebut. Seperti itu teman-teman, barulah itu bisa mendapatkan apa namanya, cap di sana ya. Jadi cap value nantinya. Terutama kita arahnya adalah ke listing open mainnet nanti ke bursa, seperti itu.
Nah, kemudian kekuatan utility dan kesempurnaan ekosistem yang kita banggakan daripada Pi Network ini adalah utilitasnya banyak dan lengkap, ya. Ekosistemnya sempurna, ya, sempurna. Hampir sempurna lah. Memang sudah bisa dikatakan sempurna karena koin-koin sebelumnya, sebelum Pi Network ini, belum ada yang memiliki kelengkapan utilitas, teman-teman. Nah, utilitas ini di tiap negara kita sudah ready, ya, sudah siap. Nah, ini merupakan sebuah ekosistem yang bagus untuk apa? Untuk menjaga daripada nilai koin Pi. Nah, kemudian nilai jangka panjang dan harga jangka pendek. Ya, betul. Kalau nilai ini memang powernya beda. Kalau nilai daripada sebuah koin itu powernya beda. Menyangkut daripada investor tadi, bisa saja kalau investor tunggal mengejar harga, ya, mengejar harga nih. Misalkan bisa saja core team tunggal, dia investor terbesar yang memasok dan memborong, yang memberikan nilai daripada koin Pi, misalkan seperti itu. Anggaplah 5 miliar satu koin, bisa saja. Nah, ketika itu value sudah diterapkan nilai tinggi dan mereka raup kembali atau mereka lepas kembali, maka mereka mendapatkan keuntungan sendiri. Nah, tapi untuk Pi, core team Pi Network ini tidak begitu. Mereka lepas, mereka serahkan kepada para pionir untuk menentukan value daripada koin Pi ini. Ini yang bikin luar biasa. Kalau mengejar harga mungkin cukup satu investor besar, selesai, harga tinggi, lepas, ambil lagi dananya, udah untung gitu kan. Tapi itu egois. Nah, tapi kalau untuk Pi ini tidak bisa begitu dan tidak direncanakan seperti itu karena untuk jangka panjang. Ya, memang ada rumor ini revolusi ekonomi dunia, ini apa dan sebagainya, saya nggak tahu. Ya, intinya kita ikutin saja, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Bentar. Waduh, sorry. Oke. Nah, apa itu utility dan bagaimana teknologinya? Ini yang saya bahas tadi, ya. Utility dan bagaimana teknologinya. Nah, ini kita harus pahami juga. Utility adalah apa? Pengertian utility. Utility adalah kelengkapan atau peralatan yang kita butuhkan untuk membangun sebuah ekosistem atau value daripada koin Pi. Di antaranya marketplace, ya, barter transaction. Jadi harus ada transaksi barter dulu di sini diciptakan supaya ekosistemnya kuat. Nah, itu makanya tersedialah di setiap negara adanya marketplace. Misalkan P-Chain Mall, ada P-Chain Mall Indonesia, ada P-Chain Mall Korea, Vietnam, Singapura, Amerika, ya, banyak. Nah, ini ini utility. Nah, ini yang bikin kokoh harga nanti, power ini, ya ini. Makanya ini bisa dikatakan jangka panjang. Kalau yang lain itu tidak ada. Ya, tidak ada. Hanya fokus di pada penukaran exchange ke uang fiat, ya, antara kripto ke uang fiat. Jadi itu makanya fluktuatifnya luar biasa drastis. Harga satu Bitcoin 900 juta, sekarang hanya 300. Itu kan loncatnya luar biasa seperti itu. Orang bisa saja ketika penembus harga 1M mereka jual. Ya, jadi ketika banyak orang yang jual koin tersebut, ya, maka nilai koin tersebut akan turun tentunya seperti itu. Kalau dunia kripto kan jelas ya. Jadi ketika banyak yang lepas koin itu, maka akan turun harganya. Tetapi kalau ada utility itu akan sulit. Ya, akan sulit. Karena kenapa? Karena di sana utility kita sudah lengkap. Sekarang kita butuh uang fiat. Iya, betul, bisa. Misalkan Pi Network kita jual jadi rupiah. Nah, sekarang uang itu sendiri buat apa? Kan kembali ke barang juga. Seperti itu. Nah, sekarang barang itu sendiri sudah disediakan. Sudah disediakan oleh komunitas Pi sendiri, yaitu marketplace, yaitu utility. Nah, gitu. Jadi buat apa menukarkan kalau memang harganya sama, kalau harganya memang sesuai kesepakatan marketplace, maka ya kita tinggal tukar saja. Nah, ini yang membuat harga koin Pi tidak mudah untuk jatuh harganya, ya. Jadi harus dipahami. Kemudian peer to peer, ya.
Peer to peer ini tentunya berhubungan dengan kepercayaan ya, atau komitmen deal one on one, orang dengan orang. Peer to peer ini kalau misalkan apa namanya, kita butuh sepeda, teman kita mau lepas sepedanya tapi barter dengan koin kita 1 pi, misalkan kita dapat 1 sepeda. Nah, itu bisa aja barter seperti itu, bisa aja, itu peer to peer namanya. Atau misalkan teman kita lagi di USA, dia lagi ada problem ekonomi, dia pinjam dulu, misalkan teman kita di sana pinjam dulu karena lagi ada masalah atau apalah gitu kan, pinjam dulu suatu saat kelak ya, kalau misalkan sudah masuk exchange dia butuh 2 koin pi, coba pinjam dulu 2 koin pi, kita kirim 2 koin pi, seperti itu, pinjam, nanti misalkan bulan depan diganti dengan koin pi lagi, kirim lagi kita, seperti itu bisa. Itu namanya peer to peer ya. Kemudian teknologi yang digunakan, nah ini yang harus kita pahami, karena baik itu ekosistem ataupun pembuatan cryptocurrency melibatkan teknologi. Nah, ketika kita tidak mau tahu tentang teknologi, ya berarti kita tidak bisa menjudgment sesuatu, ini begini, itu begitu, ini begini. Lalu kita aja nggak ngerti teknologinya gitu kan, nggak ngerti teknologinya, mau komen negatif tapi teknologi sendiri nggak paham. Nah, seperti itu. Peluang teknologinya seperti apa, prospek ke depan teknologinya seperti apa, kita nggak ngerti, nggak bisa membaca, tapi kita asal cuap saja gitu kan. Nah, jadi sekarang saat ini saya coba memberikan gambaran lah ya, gambaran teknologi yang digunakan sama Pi Network ini adalah Web 3.0. Web 3.0 adalah generasi ketiga ya dari layanan internet berbasis web. Ya, konsep Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021 ya. Jadi tahun kemarin itu kan belum lama lah, baru setahun, belum sampai juga ya. Pada tahun 2021 saat tim Berners-Lee ya, penemu World Wide Web, menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Nah, di sini diinformasikan bahwa Web 3.0 ini memiliki kecepatan yang luar biasa, beribu-ribu kali lipat dari web akses sebelumnya. Jadi daya aksesnya untuk transaksinya dan lain sebagainya ini sudah jauh lebih cepat daripada web sebelumnya, Web 2 ya, Web 2 sudah lebih cepat daripada pendahulunya. Jadi ini yang terbaru adalah memiliki kecepatan tinggi untuk transaksi per detik, bisa berapa ratus transaksi atau berapa ribu transaksi ya per detik. Nah, ini kan memperlancar segala transaksi yang dilakukan, terutama di dunia kripto digital ya. Tentunya butuh kecepatan, semua butuh kecepatan, termasuk bank, termasuk apa. Nah, ini revolusi Web 3.0 ini luar biasa, pengaruhnya luas, bisa transaksi bank, bisa transaksi apa yang sifatnya transaksi menggunakan digital, itu sudah pasti butuh kecepatan ya. Inilah Web 3 itu ya. Nah, selain itu jelas semua itu butuh perangkat lunak dan keras. Apa ya? Pemrograman tentunya. Website ini akan sebuah program yang dirancang manusia, merupakan sebuah software atau program seperti Android yang kita gunakan. Ya, ini program software. Sampai saya bisa merekam seperti ini ya, ini melalui sebuah software program di handphone seperti itu. Nah, ini adalah perangkat lunak. Nah, perangkat kerasnya apa ya? Unitnya, handphonenya. Kalau misalkan dunia kripto, mereka itu butuh server, mesin server, penampung big data, mereka butuh beberapa set komputer ya kan, beberapa macam jenis laptop yang kualitasnya tinggi dan lain sebagainya. Itu mereka pasti butuhkan untuk membangun sebuah bisnis digital ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagaimana dengan 314.159? Apakah mungkin? Katanya seperti itu. Jadi bagaimana dengan 314? Apakah mungkin? Ya, mungkin saja. Untuk harga 314.000 apakah mungkin? Coba kita pelajari ya sama-sama.
Teori kemungkinan menjadi sebuah realitas atas dasar ada objektivitas yang kontinu. Itu bisa terjadi ya. Ini pandangan menurut teori kemungkinan ya. Ada yang namanya teori kemungkinan. Itu menjadi sebuah realitas. Ya, bisa menjadi sebuah realitas atas dasar ada objektivitas yang kontinu, ada realnya yang terus-menerus dilakukan. Nah, makanya barter ini kan merupakan sebuah realitas, harus ada transaksi real yang terus-menerus dilakukan, transaksi berapapun itu sampai ketemu nanti capnya ya, bisa tergolong daripada cap komoditi ya, untuk mendapatkan value, ketetapan value nantinya untuk masuk bursa listing. Kemudian 314 ini tergantung para pionir FI ya, tergantung kita. Jadi seperti yang sebelumnya saya ulas, kalau kita banyak transaksi di harga tinggi, otomatis nanti koin Pi Network memiliki nilai tinggi juga. Karena kebanyakan orang transaksi di nilai tinggi, maka itulah patokannya. Tapi kalau misalkan ya mohon maaf, hanya untuk bisa nasi goreng ya, untuk bisa teri seperti itu ya, beras ya, kalau terus posisinya di situ, transaksinya di seluruh dunia misalkan seragam nih, 5 koin Pi hanya untuk 1 kilo beras, ya sudah, berarti memang berawal dari situ. Tapi kalau kita memang ingin berawal koin Pi ini langsung besar ya, minimal tidak besar pun mendekati, nah otomatis dituntut harus lebih banyak transaksi yang memiliki value tinggi ya, seperti itu. Kemudian 314.000 ini tergantung cap komoditi dan real transaksi yang seperti saya bilang barusan. Nah, jadi ketemu nanti cap komoditinya di reality transaksi, realitas transaksinya. Jadi nggak bisa dalam 1 hari 2 hari semua jadi tajir melintir ya, nggak bisa juga. Kita harus by proses, semua by proses. Kita lihat ya, kita lihat nanti utility sudah lengkap banyak seperti ini, dan kita tidak bisa mengandalkan hanya satu negara. Misalkan di negara kita walaupun ya terima-terima saja, kalau memang ada transaksi kecil dicemooh dengan negara lain, ya memang kenyataan negara kita tidak ada vendor besar, misalkan seperti itu, ya nggak masalah gitu. Tapi artinya adalah kita sebagai komunitas harus memiliki trust dan optimis bagaimana bahu-membahu mendukung agar nilai Pi ini tinggi, seperti itu. Ada permainannya ya, permainannya itu transaksi kita jangan main di value rendah, tapi lakukanlah transaksi di value tinggi, teman-teman ya. Oke. Cap komoditi tercipta dari adanya ekosistem utilitas yang kontinu. Oke, sudah saya bahas tadi ya. Jadi ada ekosistem utilitas yang kontinu yang terus-menerus. Di ekosistem Pi ini harus ada barter, harus ada transaksi di value tinggi ya, seperti itu. Baru tercipta nanti. Nah, bagaimana agar sampai titik 314? Tidak jauh dari bahasan barusan. Perbanyak transaksi saat mainnya tertutup ya. Lakukan transaksi dengan pemberian nilai tinggi pada koin Pi. Sudah saya bahas. Bahu-membahu dalam menciptakan kuantitas transaksi yang mendekati 314. Jelas ya. Oke. Jadi teman-teman, jadi seperti itu yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf tidak ada niatan mengajari, bahkan saya merasa masih banyak kekurangan dan mungkin kesalahan. Silahkan dikoreksi, dibetulkan ya. Ya mudah-mudahan yang membetulkan menyampaikan dengan bahasa baik. Ya kadang-kadang kan ada yang ya beda orang beda cara menyampaikan, nggak masalah. Tapi intinya buat perbaikan diri saya pribadi, silahkan di kolom komentar, barangkali bisa membangun pengetahuan saya sendiri ya teman-teman. Oke, itu aja. Sudah panjang saya rasa ini video. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan itulah yang harus kita pahami untuk koin Pi. Terima kasih, salam sukses selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.